terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang masih menyertai kami hingga pada saat ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, memberitakan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini hidup di dalam hati kami Tuhan, bisa melakukan dalam firman kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan saat ini yaitu tertulis dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berlaku, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-pecahkan roti. Amin. Demikian lalu membaca firman Tuhan.
Indonesia yang pertama sampai Jumat Agung, kita bersedih dan menangis ketika mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang meratapi masa-masa sengsara di kayu, disiksa sehingga mati di kayu salib. Dan siksaan kepada Yesus itu bukanlah siksaan biasa. Mari kita buka dulu di Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 14. Yesaya 52 sesungguhnya hambaku akan berhasil. Di sini maksud Tuhan hambaku, Tuhan Allah Jehovah mengatakan di sini hambanya adalah Tuhan Yesus. Hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan terkagum melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ini adalah nubuatan Yesaya mengenai penyiksaan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menonton film Tuhan Yesus, pasti kita semua sudah menonton film Tuhan Yesus ya, di TV-TV, Christ. Itu Tuhan Yesus disiksa, dipukuli, dicambuk, berdarah-darah dan disalibkan. Itu sudah kelihatan ngeri. Di film itu kita sudah melihat Tuhan Yesus. Itu sudah sangat ngeri sekali. Tapi itu tidak sebenarnya. Yang sebenarnya ini yang di Yesaya kita bukan hanya sekedar dipukuli berdarah-darah, disalibkan, tapi siksaan Tuhan Yesus itu siksaan yang begitu kecil. Mukanya pun tidak kelihatan lagi di Yesaya. Tidak berbentuk manusia lagi. Kalau di film itu masih nampak muka Tuhan Yesus. Dicamburi, sampai ke kulit badannya, mukanya sampai kotak-kotak. Tapi yang sebenarnya Tuhan Yesus itu melebihi dari yang di film itu, disiksa. Itulah siksaan yang paling berat pada Tuhan Yesus Kristus. Sampai yang pemukul-pemukulnya itu, curi-curinya itu sampai kecapean memukulin Tuhan Yesus, sampai tertunduk, sampai merasa sakit malah tukang memukul Yesus yang Yesus dicambuk. Apalagi Tuhan Yesus yang dicambuk, yang disiksa itu, kita bisa bayangkan ya orangnya. Tapi karena dia memang separuh Tuhan, 100% Tuhan, 100% manusia, jadi dia bisa tahan. Kalau manusia biasa nggak sanggup itu menahan seperti ini, seperti dia tidak kelihatan rupanya, tidak berbentuk manusia. Kalau manusia biasa tidak sanggup. Nah itu Tuhan Yesus mengeluh, artinya mengeluh, dia manusianya muncul. Apa kata Tuhan? Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu karena dia merasa sakit yang begitu luar biasa sebagai manusia. Jadi itulah penderitaan Yesus yang sangat berat sekali. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membayar dosa-dosa kita. Dosa kita dipaku di salib Yesus ini. Upah dosa adalah maut. Seharusnya kita harus mati, kita harus mati semua. Maksudnya tapi mati kekal. Itulah upah dosa. Dosa itu adalah perbuatan yang jahat. Namanya sudah berdosa, perbuatan yang salah. Setiap orang yang salah, jahat harus dihukum. Tapi kita sudah berbuat salah, sudah berbuat dosa. Yesus yang disiksa dan dihukum mati agar kita selamat. Itulah kebaikan. Sungguh teramat baik buat kita Yesus Kristus. Dan setelah dia disiksa mati, seperti janjinya 3 hari akan bangkit. Dan dia sudah bangkit. Maka kesedihan kita itu berubah menjadi sukacita. Kita bersukacita setelah di hari Paskah ini.
Yesus merubah air mata menjadi sukacita, merubah sukacita menjadi kesenangan, berubah untuk menjadi berkat, berubah kematian yang kekal menjadi hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus yaitu seperti difirmankan Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal dan menjadi binasa. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini hanya karena kasih, karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah yang besar itu, itulah yang akan menyelamatkan kita, membungkus kita, melindungi kita dari kematian yang kekal itu, dari mara bahaya di dunia ini. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, yaitu cerita seorang peternak. Adalah seorang peternak ayam. Dia menanam ayamnya ini di ladang. Dan setiap hari peternak ini memberi makan ayamnya ini. Sudah mau sore dimasukkannya ke kandang, berinya makan, dihidupkannya lampu supaya ayam-ayamnya ini merasa hangat dan induk-induknya itu bisa menghangatkan anak-anaknya ayamnya ini. Jadi induknya lampu di sebelah macam lampu tembok lah ya, seperti lagi kira-kira. Jadi suatu saat di tendang ayam ini lampu tembok yang sudah hidup tadi terpasang peternak ini. Jadi apinya menyebar seluruh kandang, maka hanguslah kandang ayam ini, terbakar semua beserta ayam-ayamnya. Jadi pada pagi hari datanglah tukang ayam ini, peternak ayam ini. Dilihatnya sudah habis kandang ayamnya sama ayam-ayamnya. Tapi dia pandang di suatu sudut kombong ayamnya itu ada seekor ayam yang masih utuh, tidak hangus terbakar, ditutupi kaleng-kaleng, seng-seng, gitu ya. Baru diangkatnya ayam ini, dan setelah diangkatnya bulunya sudah pecah, ternyata ayamnya sudah makan. Jadi diangkatnya pakai dua tangan. Di situ diangkatnya pakai dua tangannya. Ternyata ada berjatuhan anak-anak ayam dari dalam sayap ini. Ada 10 ekor ayam ini, hidup semua anak ayam ini. Jadi apa kira-kira yang dipikirkan peternak ayam ini ketika mengangkat anak ayam ini tadi? Berjatuh, itu ayam ini berjatuh anak-anak dari bawah sayapnya. Atau mungkin dia berpikir langsung biarlah ayam ini menjadi sambal hari ini, tidak seperti itu kira-kira pikirannya. Jadi ikan hari ini. Tapi tidak, itu pikiran beri, pikiran. Tapi dia tidak berpikir seperti itu. Yang dipikirkannya pada saat itu tentang sesuatu, yaitu tentang Tuhan Yesus. Dia langsung menuju ke Tuhan Yesus. Jika diangkatnya ayam ini tadi, berjatuhan anak-anaknya, teringat dia sebagai Tuhan Yesus. Begitulah rupanya Tuhan Yesus melindungi anak-anak, melindungi manusia. Tuhan Yesus melindungi kita di bawah kepak sayap, supaya kita jangan masuk ke dalam api neraka, masuk seperti ayat tadi tidak terbakar. Jadi seperti itulah kira-kira kasih Yesus seperti itu ayat tadi yang melindungi manusia di bawah sayap, jangan hangus terbakar, dia selamat. Tetapi itu kalau kita artikan, karena anak-anaknya itu memang merasa dia adalah punya ibu, jadi dia dekat dengan ibunya itu. Jadi ibunya itu melindungi, dia dekat. Jadi kalau dia jauh anak itu, dia tidak melindunginya. Jadi kita juga harus seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita mau dilindungi Tuhan di bawah sayap Tuhan, di bawah sayapnya itu, kita harus dekat sama Tuhan. Akulah pohon, kata kelompok tukang, dan kamu ranting-ranting. Situ artinya kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti dilindungi dan berbuat suatu amal. Itulah maksudnya dalam cerita tadi.
Jadi kematian Tuhan itu di bawah kepak sayap Tuhan itu, kita di bawah kepak sayap Tuhan itu, itulah pengorbanan Tuhan. Dia mati untuk kita. Kasih yang terbesar adalah yang pernah terjadi di kaum ini, itu kasih Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus juga berkata, tidak ada kasih yang lebih besar ketika engkau menyerahkan nyawa kepada sahabat-sahabat kepada Tuhan Yesus. Tidak ada kita yang mau menyerahkan nyawa kita untuk kawan kita, tidak mungkin. Tuhan yang mau seperti itu. Tapi kalau korban biasa, mungkin kita mau korban untuk sahabat-sahabat kita. Tapi Yesuslah yang sudah melakukan itu. Setelah Yesus mati 3 hari, Ia bangkit. Itulah sudah janji. Dan seluruh nubuatan dalam perjanjian lama tentang kematian Yesus dan disalibkan sudah digenapi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita pelajari apa bukti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan apa makna kebangkitan Tuhan ini. Yang pertama, apa bukti Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematian? Supaya kita jangan asal percaya begitu saja. Kita sebagai orang Kristen percaya kita itu harus masuk akal dan logika. Ya, kalau sudah bangkit aja. Kita seperti bukan ya. Jadi bukti yang pertama kalau Tuhan kita itu sudah bangkit, yaitu kuburnya kosong. Kubur Tuhan Yesus itu kosong. Tidak ada bangkit Tuhan Yesus di situ sampai sekarang. Kalau kita pergi ke Israel sekarang, kuburan Yesus itu masih utuh di sini. Jadi dari mana kita tahu kalau kuburan Tuhan Yesus? Kita tahu kuburan Tuhan Yesus. Ya kita tahu kalau Tuhan Yesus itu ya dari nenek moyang kita, nenek moyang orang Israel. Dia cerita kepada anak-anak cucu. Itulah kuburan Tuhan Yesus. Sama anak-anaknya lagi. Cerita kepada mereka. Seperti misalnya kalau kita, saya sendiri, saya tahu kuburan hukum Raja Sorosali di Bali. Kenapa saya tahu? Karena orang bapak hukum cerita itu hukum kita seorang Bali. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kuburan Tuhan Yesus sekarang masih ada di Israel. Dan di kuburan itu ditulis besar-besar bahasa Inggris, He not here, He has risen. Artinya dia tidak ada di sini, sudah bangkit. Itu tulisan itu. Jadi itulah bukti pertama kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Kuburan Tuhan Yesus sudah kosong, tidak ada kematian Tuhan Yesus di sana. Yang kedua, bukti Tuhan Yesus sudah bangkit, yaitu saat Tuhan Yesus naik ke surga, ada 500 pasang mata melihat Yesus. Berarti 500 orang. Saat dia sudah bangkit, dia naik ke surga, berapa lama lagi itu disaksikan lebih kurang 500 orang. Itu bukti yang kuat. Ada saksinya. Jadi kalau kita berperkara misalnya kita bilang sama orang, adik buat orang kita, itu tanah hukum itu kita bilang sama orang. Mana bukti yang ada? Mana saksinya? Itu ada, kan ada 10 orang itu dari 2000 tahun. Itu pasti tanah hukum di tanah itu. Itu sudah buat memang benar-benar itu tanahnya karena disaksikan 10 orang tadi. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus ini disaksikan oleh 500 orang, bukan 10 orang lagi. 500 orang lebih kurang waktu itu. Jadi tidak ada alasan kalau kita tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Jadi yang ketiga, bukti Tuhan Yesus sudah bangkit, yaitu adalah kitab perjanjian baru. Kita Injil perjanjian baru ini ditulis itu karena Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, perjanjian baru ini tidak ditulis ini, tidak ada mau menulis ini. Karena dia sudah dibuat
bahwa anak manusia akan disiksa dan mati pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi kalau dia tidak bangkit, berarti Yesus dikerjakan, nubuatnya tidak dipenuhi. Jadi nggak ada kian kita perjanjian baru ini kalau bahwa Yesus tidak bangkit. Itulah bukti yang ketiga. Dan bukti yang keempat adalah adanya mujizat Tuhan sampai sekarang ini. Tuhan Yesus bangkit memberikan mujizat kepada seluruh dunia sampai sekarang. Jadi mujizat-mujizat yang terjadi dengan itu, pendeta mendoakan luasnya sakit sembuh, itu karena Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak terjadi mujizat itu. Mujizat terbesar yang dilakukan Yesus adalah ketika membangkitkan si Lazarus dari kematian. Dan sekarang dia yang mati lalu bangkit. Itu menunjukkan bahwa dialah sumber dari mujizat itu. Itulah menunjukkan bahwa Yesus dari sumber mujizat itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita mungkin semua sudah pernah mengalami mujizat dalam kehidupan kita ya, sehari-hari. Ya, kalau saya bisa bersaksi sedikit tentang mujizat Tuhan terjadi kepada saya bukan mau beritahu karena saya anak dan orang yang dekat dengan Tuhan, tapi ini sebuah kesaksian kiranya ini membawa berkat. Dulu di tahun 2017, Bapak Ibu, aku sudah kena komplikasi penyakit. Segala sama-sama sudah ada sama asam lambung yang parah, asam urat 10, normalnya 5, kolesterol 110, normalnya 100, 120. Bulan juga udah kena 400. Tapi ketika di tahun 2021 kemarin, aku memutuskan datang kepada Tuhan dan bersama Tuhan dan bekerja di gereja kita ini pelayanan Tuhan. Mujizat itu terjadi. Segala penyakit itu hilang. Asam lambung itu hilang, asam urat menjadi normal, jadi 5. Kolesterol menjadi 120 dan sekarang masih ada tinggal turun dari 400 jadi 200, sudah mendekati normal. Itulah mujizat terbesar. Karena apa? Dan aku mau datang kita kepada Tuhan. Kita harus datang kepada sumber mujizat itu. Makanya mujizat itu bisa kita rasakan. Seperti yang berlaku. Jadi ada 4 tadi bukti bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Yang pertama kulurnya kosong, yang kedua disaksikan 500 pasang mata atau 500 orang, tidak ada lagi alasan karena saksinya sudah berlebihan. Yang ketiga ditulisnya kita perjanjian baru, itu karena Yesus bangkit. Yang keempat mujizat masih ada sampai sekarang ini kepada kita yang datang pada Tuhan. Itu karena Tuhan kita dulu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir adalah apa makna dari kebangkitan Yesus yang sebenarnya? Apa kira-kira maknanya? Yang pertama adalah merubah perjalanan hidup kita, merubah haluan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah pasti untuk menyelamatkan kita dari kematian yang kekal menjadi hidup yang kekal. Yang pertama tadi, mengapa mengubah perjalanan atau haluan hidup kita? Kalau kita baca dari di nats kita, ada 2 orang murid Yesus dari yang pergi ke Emmaus. Sesudah Yesus menampakkan diri di tengah jalan, mereka jadi mengubah perjalanan itu, mau ingin ke Emmaus dia, berubah lagi perjalanan kembali ke Yerusalem. Mereka mau pergi ke Emmaus, sudah di tengah jalan karena jumpa Yesus, berhenti memutar balik ke Yerusalem. Emmaus itu adalah tempat untuk menyenangkan diri. Pada saat itu Emmaus itu adalah tempat yang sangat subur. Banyak kesenangan di Emmaus itu pada zaman itu. Dan Yerusalem itu adalah tempat tumpuan kaki Tuhan. Tuhan pertama datang ke bumi ini yaitu di Yerusalem.
Tuhan Yesus naik ke surga dari Yerusalem dan akan datang nanti pertama ke bumi ini kedua kali itu di Yerusalem itu adalah kedua kedua. Jadi maksud Tuhan di sini merubah haluan hidup kita, merubah jalan kita. Harapan Tuhan Yesus kepada kita setelah kebangkitannya ini, agar kita merubah haluan hidup kita supaya tidak memikirkan kesenangan dunia ini saja, pergi ke Emmaus saja, agar kita kembali ke jalan Tuhan, yaitu jalan yang benar, memutar balik ke Yerusalem. Itu adalah tempat Tuhan, rumah Tuhan di sini. Jadi itulah artinya kita memutar, itulah makna memutar segala apa yang kita lakukan selama ini di jalan kita yang tidak benar kembali kepada Tuhan. Yang kedua sudah pasti, yaitu kebangkitan Tuhan untuk menyelamatkan kita dari kematian yang kekal menjadi hidup yang kekal. Karena sudah Yesus sudah mengatakan sebelumnya, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada Dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak ada dua dari Bapak Ibu. Apa makna kebangkitan Yesus? Yaitu kembali ke jalan yang benar dan percaya kepada Tuhan agar kita diselamatkan dari kematian yang kekal ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi hendaklah kita kembali ke jalan Tuhan dan percaya akan kebangkitannya ini, maka kita akan dimenangkan oleh Tuhan menuju keselamatan. Selamat hari Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman telah sampai kepada kami. Kami memohon Tuhan, biarlah Roh Kudus yang selalu menyertai kami, agar kami bisa kembali ke jalan Tuhan, agar kami tetap percaya bahwa Tuhan telah bangkit untuk menyelamatkan kami. Dalam firman Tuhan itu